Shalom, kita bertemu lagi untuk belajar mengenai firman Tuhan. Halo Indra, selamat siang. Selamat siang. Ya, silakan. Iya. Saya Kristen, bukan teman-teman seberang. Apa yang mau ditanya? Saya hanya mau bertanya saja sebenarnya itu tentang kemarin kan saya pernah dengar Elia menyatakan bahwa Yesus itu bukan Bapa, dan saya masih bingung dengan hal itu dan saya pengen mendengar penjelasan langsung dari Kak Elia. Itu saja. Oke, bagaimana kita menjelaskan bahwa Yesus itu bukan Bapa? Ini saya tunjukkan gambar ya Pak, biar Bapak mengerti apa maksud bahwa Yesus itu bukan Bapa. Bentar ya, saya ini dulu. Yesus bukan Bapa, bagaimana penjelasannya ya? Oke, ini saya perhatikan dengan baik ya teman-teman ya. Nah, bagaimana kita menjelaskan bahwa Yesus bukan Bapa? Nih, boleh diperhatikan dengan baik ya. Jadi begini, Allah Tritunggal itu untuk mengatakan bahwa Yesus bukan Bapa, itu harus kita kenali dalam Tritunggalan Allah. Yesus itu bukan Allah Bapa, karena itu berbeda realita. Nah, sekarang kita belajar Tritunggal. Tritunggal itu apa? Allah Tritunggal atau Allah Trinitas itu dari kata Latin Trinitas atau Tres Unitas, yang dimana tres artinya tiga, unitas artinya keesahan atau kesatuan. Jadi Trinitas adalah ketigaan yang esa, ya, atau bahasa lainnya a compounded singleness, kesatuan yang tidak terdefinisikan begitu. Nah, ilustrasinya adalah Allah yang esa itu siapa sih? Dalam 1 Korintus 8 ayat 6, bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Allah yang esa ini adalah Sang Bapa. Ngerti ya? Jadi Allah yang esa adalah Sang Bapa. Nah, Sang Bapa ini di dalam dirinya, dia memiliki firman. Yang oleh firman ini, dia menjadikan segala sesuatu. Ya, dalam bahasa Yunaninya disebut dengan logos. Ya. Nah, logos ini disebut ilmu, makanya biologi itu bio dan logos, ilmu bio. Lalu teologi, teos dan logos, ilmu tentang teos. Berarti Sang Bapa ini yang adalah Allah itu di dalam dirinya dia memiliki firman, yang oleh firman ini Bapa menjadikan segala sesuatu. Jadi dunia ini diciptakan oleh Allah melalui apa? Melalui firman-Nya. Ya. Nah, firman ini disebut sebagai anaknya. Ya. Nah, selain memiliki firman, Sang Bapa ini memiliki roh. Yang oleh roh ini, dia menghidupi segala sesuatu. Ayub 33 ayat 4. Jadi Bapa, firman-Nya atau pikirannya Bapa sendiri, dan rohnya Bapa itulah Tritunggal. Nah, Yesus dalam Yohanes 1 ayat 14 adalah firman Allah yang menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan dinyatakan sebagai anak tunggal Bapa penuh kemuliaan. Jadi Yesus itu bukan Bapa, tetapi firman-Nya Bapa yang menjadi manusia. Nah, jadi apakah Yesus adalah Allah Bapa? Tentu tidak. Tapi Yesus adalah Sang Anak atau Sang Firman. Yang mengatakan Yesus adalah Sang Bapa itu pengajaran keliru dari modalisme. Yaitu ajaran sesat yang dikutuk oleh gereja yang mengatakan bahwa Yesus adalah Bapa, Yesus adalah Roh Kudus, Yesus adalah Firman. Jadi Yesus itu berganti-ganti peran. Nah, itu penjelasan yang salah. Inilah penjelasan yang benar. Kalau Bapa adalah Allah, maka apa yang di dalam Bapa pastilah Allah. Firman-Nya Bapa pastilah Allah, rohnya Bapa pastilah Allah. Sama seperti Bapa. Kalau tubuh Bapa adalah manusia, berarti pikiran Bapa dan roh Bapa adalah manusia. Tapi apakah tubuh Anda adalah pikiran Anda? Apakah pikiran Anda adalah roh Anda? Tidak. Kalau tubuh Anda adalah manusia, roh Anda adalah manusia, pikiran Anda adalah manusia, apakah ada 3 manusia? Tentu tidak ada. Hanya ada 1 manusia. Nah, kalau tubuh Anda bukan pikiran Anda bukan roh Anda, tapi sama-sama manusia, tapi tidak ada 3 manusia.
Nah, kalau Bapa adalah Allah, maka firman-Nya Bapa pastilah Allah, rohnya Bapa pastilah Allah. Kak, Bapa bukanlah firman, firman bukan Roh Kudus bukanlah Bapa. Tapi tidak ada tiga Allah, hanya ada satu Allah. Mengerti sejauh ini? Ya, terima kasih Kak Elia. Memang kemarin itu kan saya juga sering mendengar ada teman-teman juga yang berdoa, dan termasuk saya juga. Kalau kita berdoa seperti ini contohnya, Bapa kami di surga yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apakah itu? Betul, itu betul. Karena apa, Pak? Tuhan Yesus bilang apa? Ya. Tuhan Yesus bilang, mintalah kepada Bapa di dalam namaku. Artinya apa? Mana nih? Aduh, sebentar ya. Artinya apa? Kita mengenal Bapa itu hanya melalui Yesus yang adalah firman-Nya Bapa. Makanya dalam Yohanes 14 ayat 6 Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tak seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Mungkin nggak agama lain mengenal Tuhannya tanpa kitab sucinya? Nggak mungkin. Kitab suci mereka itu apa? Firman Allah yang jadi buku. Kalau mereka nggak mungkin mengenal Allah mereka tanpa firman Allah mereka yang menjadi buku, yaitu kitab, maka kita tidak mungkin bisa mengenal Bapa tanpa firman Allah yang menjadi manusia, yaitu Yesus. Jadi Yesus itu adalah sang firman, firman-Nya Bapa itu sendiri yang datang ke dunia ini menyatakan siapa Bapa itu. Jadi berdoa bagaimana? Tuhan Yesus sudah ajarkan kita berdoa, mintalah kepada Bapa di dalam namaku. Jadi minta kepada Bapa di dalam nama Yesus. Karena doa kita akan dikuduskan oleh Yesus yang mengenalkan kita kepada Bapa. Makanya dalam surat Ibrani, Tuhan Yesus itu adalah imam besar kita. Imam besar itu artinya apa? Pengantara kita. Firman Allah lah yang mengantarai manusia kepada Bapa. Firman-Nya Bapa lah yang mengantarai manusia kepada Bapa. Jadi di dalam Yesus, Bapa itu bisa bertemu dengan manusia. Tanpa Yesus, Bapa dengan manusia tidak akan pernah bisa bertemu. Manusia tidak akan bisa mengenali Bapa tanpa Yesus. Tapi di dalam Yesus manusia bisa bertemu dengan Bapa. Karena Yesus telah menyatakan siapa Bapa yang tidak kelihatan itu. Maka di dalam Yesus kita menyembah Allah yang benar. Begitu. Ngerti? Oke, baik, terima kasih Kak Elia. Memang kemarin itu kan hanya potongan-potongan video yang saya lihat dan belum mendengar secara langsung penjelasannya, dan sekarang saya sudah mengerti apa yang Kak Elia sampaikan. Ya, salam kenal, saya Indra dari Manokwari. Kami bergerak di penerjemahan Alkitab untuk suku-suku di pedalaman Papua. Ya. Ya, minta hikmat dari Tuhan agar Tuhan membimbing dalam penerjemahan agar tidak salah dalam penyimpulan. Karena kadangkala yang menyebabkan kesalahpahaman dalam doktrin, dalam dogma, itu adalah kesalahpahaman dalam terjemahan. Misalnya, orang-orang umat sebelah selalu salah paham dengan kekristenan karena mereka belajar dari terjemahan. Mereka tidak mengerti aslinya Alkitab itu. Gitu, ya. Thank you Pak, Tuhan berkati ya. Berkati Elia. Ya.